Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Hari ini saya Andreas Yandi Prasetyo dan Bapak Ikhwan Ma'rufi. Hari ini kami akan melakukan sebuah diseminasi tentang perubahan paradigma budaya positif di sekolah dengan berlokasi di SMA Global Mandiri Jakarta, Bapak Ibu. Ya, ini kan materi dari calon guru penggerak ya, dari AMS calon guru penggerak. Ya, ini kami pandang sangat penting bagi kita untuk merubah paradigma kita sebagai guru. Karena mungkin kita ini punya gambaran masing-masing tentang bagaimana mengajar, bagaimana melakukan mendisiplinkan siswa dan seterusnya, dan itu mungkin dari orang tua kita, dari guru kita, dari apa yang kita lakukan. Nah, ini kita ingin memperkenalkan satu model disiplin yang disebut disiplin positif itu. Jadi intinya itu disiplin yang timbul dari dalam diri siswa sendiri, masing-masing. iya. Nah, itu akan lebih baik daripada disiplin itu harus kita paksa. Betul sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah merasakan nggak kalau misalnya Bapak Ibu tuh menghabiskan waktu kan selain di rumah, yang kedua adalah di sekolah gitu. Dan bahkan kita tuh menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah gitu ya. Jadi kita punya sebuah semboyan bahwa sekolah adalah rumah kedua kita. Maka bagaimanapun juga kita bertanggung jawab untuk membuat rumah kedua kita ini adalah rumah yang nyaman, rumah yang baik bagi semua orang, baik itu guru, siswa, dan juga seluruh tenaga kependidikan. Maka dipandang perlu nih untuk membangun sebuah budaya positif yang memang nanti didasari oleh disiplin positif dari kita semua. Nggak cuma murid-murid, tetapi Bapak Ibu guru pun juga perlu untuk melakukan kegiatan ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Iwan. Oke, ini perubahan paradigma berpikir dan dunia pendidikan ya. Nah, ini ya, perhatikan gambar ini ya. Di gambar ini kan ini digambarkan bagaimana guru itu berusaha mendisiplinkan siswa ya. Ya, jadi dia marah-marah, ya dia menyuruh siswanya untuk untuk memperhatikan dia, kemudian dia juga mengeluhkan ya bahwa dia itu sudah menyuruh berkali-kali, sudah berulang-ulang, tapi kamu tetap tidak bisa berubah ya, tetap pada main aja itu ya. Mungkin ini kita alami ya. Itu Darel itu kan kita berapa kali ya Darel lagi ya. Darel lagi, terlambat dia lagi, nanti di kelas ada masalah dia lagi. Ya mungkin kalau gurunya tidak sabar ini mungkin sudah akan keluar kata-kata ini ya. Tapi saya yakin ya guru-guru kita itu guru yang sabar dan penuh kasih sayang ya. Jadi tidak mudah untuk kemudian ya sampai marah-marah maki-maki enggak ya cuman sebel biasa atau sebagai manusia. Nah, ini yang bisa kita saksikan ya, murid ya kalau terlalu sering diberikan pandangan yang negatif ya dimarah-marahin atau disalah-salahkan ya, murid juga lama-lama juga secara mental juga dia akan merasa dia itu kayaknya saya ini salah mulu sih gitu loh, nggak ada benarnya ya. Maksudnya cuma disalahin, tidak dikasih pujian dan seterusnya ya. Nah, kayak kasus-kasus anak kita tentu kita ya berimbang ya. Kalau pas dia baik ya memang harus kita puji, kalau dia salah ya memang harus kita apresiasi ya, dia itu di mana. Nah, ini nanti kita akan belajar tekniknya bagaimana anak itu bisa mengenali sendiri kebutuhannya, kemudian jika dia menimbulkan sendiri rasa positif dalam dirinya, apa yang dia kembangkan. Betul sekali Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan ini bisa kita tanyakan kepada diri kita nih Bapak Ibu. Benarkah hal ini yang kalau misalnya nih murid kita salah gitu ya, entah datangnya suka terlambat, terus kebetulan kita kan sebagai wali kelasnya merasa sebel ya udah dikasih tahu, nih masih aja dilakukan. Mungkin ada sharing mungkin dari teman-teman nih, dari Bapak Ibu. Ada nggak yang pernah ngalami hal ini? Coba Mistiur, boleh deh Mistiur, silakan. Boleh diceritakan kisahnya Darel yang datang terlambat, terus Mistiur mungkin sempat marah-marah, atau yang kejadian yang terakhir kita kemarin itu
yang kita lagi telepon ya, kita lagi telepon-teleponan, terus tiba-tiba Darel masuk, lalu Mister sudah yang memang karena memang marah ya, lalu bagaimana reaksi Darel waktu pada saat itu? Boleh sharing Mister? Oke. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya, Daryl itu adalah anak Melbourne, saya adalah homeroom teachernya. Jadi Daryl itu salah satu anak yang lumayan sering terlambat dan mempunyai banyak riwayat kasus yang panjang lah, mulai dari seragam, rambut, terus juga ketidakstabilan emosinya, dia belum bisa mengontrol emosinya dan lain-lain. Sebenarnya bukan cuma 1-2 mata pelajaran sih yang mana dia tuh sering buat masalah. Nah, biasanya guru itu mata pelajaran yang mendapati kasus terjadi di jamnya, berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dulu sebelum ke saya. Tapi kadang memang Daryl itu kan tipe yang selalu menyesal, iya, dia selalu minta maaf, iya, tapi pun tetap mengulanginya lagi. Nah, dia tipe yang kayak gitu. Nah, kalau dari kami sih mengikuti aturan sekolah yang mana mentor selesaikan dulu, ngasih berbagai macam cara. Kalau satu dilembutin dulu, misalnya dikasih nasihat, dikasih motivasi, di mentoring lama, bukan cuma sekali ya, kayak 3 hari berturut-turut sampai kira-kira dia ada penyesalannya, terus nanti dia nulis refleksi lah panjang. Nanti kalau dia mengulangi lagi, kita naikin lagi levelnya, mungkin nada kita lebih kenceng gitu. Siapa tahu dia tipe yang harus marah atau keras biar dia takut. Terus ternyata gagal lagi, kita turunin lagi, kasih, karena Daryl tuh suka makan. Saya pernah kasih dia makanan, pernah kasih dia minuman, siapa tahu adalah perubahan. Ternyata gitu ya. gagal juga. Bahkan malah makin kesini masalahnya tuh makin besar gitu. Kalau dilihat dari Parents Handbook, dia udah melanggar peraturan yang mana pasalnya tuh hukumannya atau punishment yang harus dikasih sekolah tuh justru lebih besar ketika kita udah ngasih treatment yang berbagai macam cara itu. Ya udah, akhirnya sampailah ke tahap ngasih surat peringatan, di mana itu udah mentok. Jadi jangan langsung kayak SP, ya itu peraturan sekolah ya, nggak mungkin kita langsung kasih SP. Pasti kita ada level-level di mana kita ngasih tahu anak dengan berbagai macam cara dulu. Kalau emang udah nggak bisa dan malah makin membangkang gitu ya. Kalau Daryl ini kan kasusnya dia makin membangkang kan, karena kasusnya bukannya makin kecil tapi malah makin besar gitu. Dan kasusnya pun, kasus pertama kita masih ngasih motivasi, panggil orang tua. Ternyata dia mengulangi, kurang lebih waktunya nggak nyampe seminggu, barulah kita ngasih SP. Jadi punishment itu pun ada level dan tahapannya. Dan ya karena emang sekolah kita tahapannya dari dulu kayak begitu, kami mentor dan guru-guru mapel sudah berusaha memberikan tahapan teguran sesuai aturan sekolah. Oh, Seperti itu. mantap. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini menarik nih ya. Apabila kita menemukan putra-putri kita ini melakukan kesalahan yang sama atau mungkin yang berbeda gitu ya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana reaksi Bapak Ibu sebaiknya? Boleh ada yang mau berpendapat? Misalnya berulang dikasih tahu masih aja, besok melakukan lagi, dikasih tahu lagi masih lagi melakukan lagi. Ada nggak yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu, pengalaman dan sharing, silakan. Ada mungkin yang mau sharing? Bapak Ibu, kalau di saya dulu saya panggil lalu buat ini ya, buat ya seperti kesepakatan bersama sih, tetapi judulnya itu adalah surat perjanjian. Waduh, itu yang pada akhirnya sedikit banyak memberikan perubahan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam bukunya Stephen R. Covey ya, dia menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita, Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kalau kita mau berubahnya itu sedikit, kita ya yang kita ubah adalah perilaku. Tapi kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita supaya konsepnya bisa lebih jauh lagi, itu sebenarnya kita harus mengubah kerangka acuan kita, Bapak Ibu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Jadi pada prinsipnya dunia terus berubah Bapak Ibu. Anak-anak juga berubah. Gaya mereka juga berubah. Setiap zaman itu membuat anak-anak itu dengan gayanya masing-masing. Kalau kita menggunakan gaya yang sama mungkin nggak mempan gitu ya. Kalau gaya saya dulu digampar langsung diem gitu ya. Gaplok gitu, langsung diam gitu. Tapi kalau mungkin anak-anak sekarang digampar langsung kabur dari rumah. Ini yang kadang membuat kita tidak bisa, apabila kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, kita nggak bisa melakukan dengan cara yang sama. Begitu, sehingga ada sebuah pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya anak-anak itu juga berubah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Begitu, sehingga pada akhirnya kita harus juga ikut berubah Bapak Ibu. Oke. Lalu menurut Bapak Ibu, silakan Pak Iwan. Ini ada 2 gambar. Ya, ini ada 2 gambar di sini. Nanti satu tindakan memarahi dan tindakan kedua adalah menuntun. Nah, jadi ini berangkat dari paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan gini, bahwa pendidikan itu, pengajaran itu seperti orang menanam, seperti seorang petani yang menanam padi atau kita menanam tanaman ya. Dan tanaman itu kan punya ciri khas masing-masing, punya buah masing-masing, punya ciri-ciri khas yang berbeda antara tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, tugas si petani itu kan hanya untuk supaya tanaman ini tumbuh dengan baik, dengan subur, sesuai dengan ciri khas kodratnya masing-masing. Contoh gini, tanaman bunga melati misalnya, bunga yang bagus apa ya? Bunga mawar. Bunga mawar itu kan bagus ya, tapi kalau dia ditanam sembarangan tanpa dipupuk, tanpa dilakukan perawatan, tentu bunganya tidak sebagus yang dirawat. Seperti padi juga, padi cuma ditanam tanpa dilakukan orang Jawa itu menghilangkan rumputnya itu gulma ya, apa namanya? Istilah Jawa. Menyiangi ya, menyiangi makun lahan. atau apa ya, jadi dihilangkan itu, ya tentu padinya tumbuh dengan tidak baik, atau ya ada buahnya tapi buahnya sedikit, atau berasnya tidak enak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, maksudnya pendidikan itu, pengajaran itu adalah menuntun sebetulnya. Menuntun, bukan memaksa siswa. Dia tuh, anak tuh sudah punya kodrat masing-masing, sudah punya bakat masing-masing. Dia akan jadi seperti apa, dia sebetulnya sudah punya bawaan masing-masing. Nah, tugas guru adalah menuntun. Nah, di dalam konsep ini, ketika diterapkan di dalam disiplin positif, ya, kita tuh tidak untuk memarahi anak. Nah, nanti akan kita tunjukkan ya, kalau anak itu dimarahi seperti apapun ya, belum tentu bisa berubah. Tapi kita tuh sifatnya dia menuntun. Memang ini membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan hati yang seluas samudra, ya, dan membutuhkan kontrol emosi yang bagaikan jembatan gantung California ya, yang kuat sekali, emosinya tuh diterpa apapun. Nah, ini memang yang harus kita lakukan di situ. Jembatan Suramadu ya, walaupun diterbangin juga tetap ya kuat lah Bapak Ibu. Kita sebagai seorang penuntun Bapak Ibu, itu kan ibarat kata seorang petani yang menanam padi. Bapak Ibu kan tidak, ketika Bapak Ibu menginginkan padinya itu tumbuh, kan padinya nggak Bapak Ibu tarik. Misalnya, tumbuh ditarik gitu ya. Kalau ditarik yang ada adalah akarnya rusak, daunnya rusak, mungkin batangnya rusak. Tetapi yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tidak sama sekali menyentuh padinya. Tapi yang Bapak Ibu buat adalah supaya gimana padinya itu tumbuh subur melalui lingkungannya. Dan itulah yang kita sebagai guru saat ini, memang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kita memang hanya menuntun. Kamu maunya seperti apa, ya udah kita dukung. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Kita akan coba lihat slide berikutnya. Nah, silakan Pak. Ada satu lagi ya, berkaitan dengan kata menuntun tadi ya, ini kata-katanya seorang kiai besar di Rembang ya, Gus siapa tuh? Satunya Gus Mus yang sudah meninggal tuh, gurunya Gus Mus. Nah, dia kan bilang ya, dia ini nasihat kepada para ustaz-ustaz pesantren sebetulnya.
Jadi kamu tuh ngajar saja. Kamu kalau membina santri, binalah dengan sepenuh hatimu. Kamu jangan beranggapan atau jangan mengira atau jangan berharap bahwa pengajaranmu itu atau tuntunanmu itu akan membuat dia pintar. Urusan dan tidak itu adalah urusannya Allah, urusannya Tuhan. Kalau dia mau buatkan dia ini pintar, prestasi itu bisa banget. Cuma tugas kita itu mengajar dengan ikhlas, ya, mengajar dengan penuh kesabaran. Perkara dia nanti mau pintar atau berhasil, itu mungkin buah dari keikhlasan kita atau buah dari kesabaran kita. Nah, itu sebenarnya sejalan tadi dengan sifat menuntun di dalam konsepnya Ki Hajar. Silakan Pak Yandi. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi anak yang nakal, mungkin misalnya seperti tadi ya, saya mendapati anak yang bertindak curang, nyontek gitu. Kalau misalnya stimulus respon kita, kalau misalnya kita marah, maka stimulus respon kita akan bentuknya seperti ini. Realitas kebutuhan kita itu sama, padahal anak beda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, bahwa keberhasilan itu ditentukan dengan nilai yang bagus, misalnya. Jadi kita memaksakan anak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya, menurut kamu orang yang misalnya miskin itu kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan. Kenapa dia nggak punya kemampuan? Karena apa? Dia mungkin nggak pernah belajar, nilai matematikanya jelek, gitu. Padahal juga nggak seperti itu juga, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, Bapak Ibu, gitu ya. Bahkan nanti di slide berikutnya, nanti kita akan melihat bahwa perilaku buruk itu sebenarnya muncul dari kebutuhan dari putra-putri kita yang tidak tercapai, gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, lalu saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya kamu mau berubah nggak? Nggak mau, gitu. Ya udah, kamu saya hukum sekarang. Gitu. Jadi bentuknya adalah punishment, hukuman. Model berpikir menang atau kalah. Ini sering banget nih kita alami kalau misalnya kita lagi berdebat sama anak. Biasanya kalau anak pandai ngomong gitu, nanti kita seperti merasa kalah, begitu. Dan ini yang pada akhirnya membuat Bapak Ibu nada suaranya naik, semakin naik lagi gitu. Itu saya alami kalau di rumah dengan anak saya sih, gitu. Paling gampang gitu. Oke, mungkin Pak Iwan boleh menggunakan bagaimana kalau misalnya kita ada anak yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, lalu kita ajak untuk dituntun atau dibimbing, misal dengan teori kontrol. Silakan Pak Iwan. Ya, ini pandangan dari teori kontrol. Ini kan stimulus respon kita ya. Biasanya seperti ini. Tapi ini ada acuan lagi yang namanya teori kontrol. Nanti akan kita tunjukkan apakah Anda itu bisa mengontrol orang lain atau tidak. Iya. Ya. Ini perbedaannya ya dengan stimulus dan teori kontrol. Kalau di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, tadi kan sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak mungkin orang itu mungkin memandang hal berbeda dengan kita. Jangan kita anggap siswa itu memiliki pandangan yang sama ya. Apalagi yang pengajar atau guru yang usianya sudah lumayan jauh senior, dari siswa, Pak. Senior itu kan menganggap dulu lebih bagus loh. Wah, dulu itu lebih bagus. Oh, belum tentu. Ya, mungkin bapak kita itu juga menganggap zaman dia lebih bagus. Nah, inilah kenyataan dari semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ini kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang membuat kita ya emosi itu gitu. Kok nggak bisa sih dia memiliki pandangan seperti saya loh. Dia jauh dari kita kan ya. Harusnya kita memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Nah, jadi kita juga belajar nanti bahwa setiap tindakan manusia itu, perilaku itu memiliki tujuan. Tidak mungkin perilaku itu tanpa motif. Nah, ini tujuan itu berasal dari mana? Nah, dari kebutuhan nanti. Ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Padahal kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebetulnya hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Atau sesuatu yang bisa mengontrol sebetulnya.
Seperti tadi kasusnya si Darel mau berubah atau tidak, sebenarnya dari kita bisa mengontrol Darel, nggak bisa. Dia bukan robot ekskulnya Mr. Rahmat ya, yang bisa kita kendalikan misalnya. Dialah yang bisa mengendalikan diri sendiri, bener nggak? Betul. Anda pun seperti itu kan, ya. Anda mau lanjut di sini, Anda mau datang telat, Anda mau izin, siapa yang bisa mengontrol? Diri Anda sendiri. Ya, bukan mungkin saya bisa ngontrol. Ya kalau saya bisa, Dari rumah udah pakai remote gitu. nggak mungkin kan. Nah itulah yang kesadaran kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya jelas nggak bisa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada kita memaksakan dengan bujukan, kita mending menciptakan pilihan yang baru. Nah, kemudian ada pilihan model berpikir menang-menang. Jadi di dalam teori kontrol ini, ketika kita mengenal itu, kita menciptakan sesuatu yang teori bukan menang kalah, tapi menang-menang. Artinya menguntungkan bagi semuanya. Iya, oke. Next, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mengubah kebiasaan kita dari memarahi lalu bisa menuntun ini memang harus dicapai dengan membentuk disiplin positif. Jadi kita harus mulai untuk mengubah memarahi menjadi menuntun dengan memunculkan yang disebut sebagai disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini menarik nih untuk didiskusikan nih. Apakah menurut Bapak Ibu realita ya, real? Silakan nanti Bapak Ibu berpendapat. Apakah dimungkinkan menumbuhkan sikap disiplin yang didorong dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Contoh misalnya ada? Contoh begini Bapak Ibu. Tadi saya mendapati anak yang berbuat tidak jujur lah, curang ya, ujian gitu. Tapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang, ya ini kan dia kebutuhan. Dia punya kebutuhan untuk memiliki nilai yang bagus. Lalu gimana caranya ketika usahanya dia dirasa kurang, maka dia akan mencoba untuk mencari cara, jalan pintas. Lalu jalan pintasnya adalah dengan mengakali sistem. Kalau misalnya kita mau memarahi, ngapain kamu nyontek? Gitu kan. Terus kita marah dengan berbagai macam cara sehingga dia akhirnya ya supaya dia besok nggak nyontek lagi. Tetapi kalau saya melihatnya adalah wah ini anak pinter juga gitu. Maksudnya mengakali sistem. Lalu kita mencoba bertanya gimana caranya gitu. Dan kita apresiasi secara dia pinter untuk mengakali sistem tetapi salah secara aturan. Kalau kita misalnya tegur ya udah tadi anaknya terdiam gitu. Kalau misalnya kita tanya nggak mau jawab, tapi saya bujuk, kamu tuh sebenarnya pinter ya, kok bisa sih ngakalin sistem, saya aja nggak bisa gitu, gimana caranya gitu. Terus akhirnya sedikit banyak dia mulai cerita, ada aplikasi begini sir, dia bisa begini, dia bisa bantu kita begini tanpa terdeteksi oleh sistem utama yang pada akhirnya membuat dia bisa melihat jawaban gitu. Nah ini kita berikan apresiasi, lalu ya kita juga menyampaikan bahwa yang namanya manusia itu tempatnya salah. Karena awalnya dia takut sekali. Dia benar-benar nggak mau ngomong. Tapi pada saat itu saya katakan manusia itu tempatnya salah. Dan sekolah ini tempatnya salah. Kalau kamu salah di sekolah malah nggak apa-apa. Tapi kalau di luar sana jangan salah. Itulah kodratnya sekolah itu ya tempatnya kita belajar. Dengan melakukan kesalahan ya nggak apa-apa. Akhirnya dia mau ngomong, mau cerita gitu ya. Dan ini yang saya tanya, menurut kamu hal ini salah apa benar? Salah, sir. Gitu. Nah, ketika dia menyadari bahwa dia salah, kenapa salah? Karena saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Gitu. Kira-kira menurut kamu akan melakukan lagi nggak ini? Enggak. Kenapa enggak? Gitu. Terus dia bilang, ya sebenarnya pada akhirnya nilai itu ya cuma nilai, tapi kalau saya nyontek ternyata saya cuma dapat nilai bagusnya aja, tapi aslinya saya nggak punya kemampuannya. Nah itu dapat, gitu ya. Dari sini
muncullah kedisiplinan positif mudah-mudahan. Menurutmu akan kamu lakukan lagi nggak besok? Nggak, Sir. Oke, jadi kita pegang itu ya. Nah, ini adalah sebuah definisi dari kedisiplinan positif, Bapak Ibu. Lalu, untuk bisa muncul kedisiplinan positif, maka kita juga perlu mengadakan yang namanya keyakinan bersama, Bapak Ibu. Keyakinan bersama menjadi salah satu cara kita untuk bisa menumbuhkan disiplin yang positif. Artinya, disiplin positif itu dari diri sendiri. Maka diawali dengan sebuah pola pikir yang semuanya merasakan pola pikir itu. Semuanya menyadari, itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Iwan bisa sedikit banyak menjelaskan tentang mindfulness, Pak Iwan. Oke, ya. Ini jadi gini. Kita itu kan harus punya kesadaran ya. Mindfulness itu kan kesadaran ya. Kesadaran di mana segala hal yang baik itu menjadi bagian dari kebutuhan kita. Nah, si siswa atau murid ya, murid itu pada dasarnya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kalau menurut teorinya dia ada kebutuhan power, penguasaan, kebutuhan survival bertahan hidup, kebutuhan akan freedom kebebasan, kemudian kebutuhan akan happiness, kesenangan, dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan seluruh individu makhluk hidup. Nah, dia akan mencapai yang namanya kebutuhan-kebutuhan itu, dia akan merasa stabil kalau kebutuhan itu terpenuhi. Ya, kebutuhan terpenuhi. Nah, ini ya, ini adalah ini yang bentuknya Pak piramida ya. Tapi kalau yang di sini, yang di menjadi apa? Kebutuhan dasar manusia namanya ya. Itu, nah, coba saya sharing Pak ya di sini Pak ya. Boleh Pak, diambil layarnya aja. Bentar. Nah, nih. Ini namanya ya, kebutuhan akan penguasaan atau power kalau bahasa Inggrisnya ya. Manusia itu selalu butuh, dia harus punya kekuasaan. Kemudian kasih sayang yang rasa diterima. Nah, jadi gini, contoh kasusnya gini, anak-anak ada yang di sini mungkin cari perhatian, kemudian dia ke seling ganggu teman dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada kemungkinan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang atau harus diterima. Atau misalnya dia di rumah cuman kurang berapa kasih sayang, orang tuanya kerja, orang tuanya ini, kemudian dia kebutuhan itu nggak terpenuhi, akhirnya dia mencari dengan cara yang lain. Nah, inilah yang menjadi motif perilaku manusia. Motif manusia itu dasarnya ada di sini, ada di pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Kebebasan misalnya, dia di rumah misalnya dipaksa terus milih sekolah harus orang tuanya, kemudian tuanya dipaksa harus gini-gini. Dia sendiri tidak memiliki power untuk mengatur dia dan tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Contoh kasus yang paling up to date ya, anak SMA 61 yang dia nginep di masjid nih loh, yang kemarin dikabarkan hilang. Kan dia hilang kan, berangkat dari rumah tapi kemudian nggak pulang-pulang. Ternyata dia tidur di salah satu masjid di rumah sakit di Jakarta ya. Apa motivasinya dia? Nah, dia itu tidak mau dipindahkan ke sekolah yang baru. Dia sudah merasa nyaman di sekolah yang lama. Orang tuanya memaksa dia untuk pindah di sekolah lain. Nah, ini kan dia sudah merasa enak, merasa nyaman, sudah merasa senang, dia sudah merasa punya kebebasan di situ, yaitu dirampas tiba-tiba oleh orang tuanya. Dia memenuhi kebutuhan itu ada apa? Ya sudah, saya akan melarikan diri dari pilihan orang tua. Nah, ini ya, pemahaman terhadap ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita nanti dengan pemahaman ini bisa memetakan siswa kita. Siswa kita tuh, ini sih Daryl kok seperti ini, kenapa sih? Kurangnya kebutuhan apa gitu Nah, ya. dia pasti kekurangan kebutuhan sesuatu. Apalagi kalau kita tahu anak kita ini ya, riwayatnya seperti apa ya, dari orang tuanya itu kan, ya sebetulnya akhirnya kita kasihan sebetulnya, simpati. Karena dia dari SD-nya dibully misalnya, kemudian di SMP-nya dia di pesantren, kita nggak tahu yang terjadi di sana seperti apa, ya. Nah ini
Jadi mungkin ya ada kebutuhan dia yang belum tercukupi. Nah, kita harusnya bisa mencari ini kebutuhan dia yang belum tercukupi itu apa. Seperti contoh murid kita yang lain lagi, mungkin ada yang suka ngatur temennya, pengennya nomor 1. Nah, ini mungkin kebutuhan dia akan penguasaan, power, itu dia kurang. Ya, Iya. ini yang perlu kita Identifikasi. identifikasi sehingga kita nanti melakukan melakukan bukan terapi istilahnya, Treatment ya. treatment pada murid kita dengan cara Lebih- yang ya, lebih tepat. Ya. Bapak Nah, Ibu. inilah kita harus membuka supaya anak-anak kita tuh ya terpenuhi kebutuhannya sehingga dia punya semacam mindfulness tadi ya, mindfulness, dia merasakan kenyamanan, dia stabil, dia punya kepedulian dan seterusnya, itu tumbuhnya dari situ. Betul, Bapak Ibu. Saya dulu pernah punya cerita begini. Ada satu murid saya yang dia itu omongannya selalu ketus. Bahkan dia pernah suatu ketika saya bilang gini, saya bagi kelompok nih ya. Saya bagi kelompok, deh waktu itu lagi PJJ nih kita. Ketika dalam satu kelompok itu ternyata dia dari 4 orang dia cowok sendiri. 3-nya lagi cewek semua. Nah, kan saya breakout room gitu ya. Saya kunjungi satu-satu dari sampai mana progresnya, kelompok A, kelompok B sampai mana progresnya gitu. Nah, sampailah di kelompok ini. Ketika sampai di kelompok ini anak cowok, di antara 3-3 ceweknya yang lain gitu. Dan kebetulan dapat cewek-ceweknya nih pas yang cantik-cantik. Nah, ketika saya datang ke situ, saya langsung ngomong, kamu, wah beruntung banget ya, yang paling ganteng di sini. Gitu. Terus dia langsung japri saya di Zoom itu, japri, ngomongnya begini, nggak usah sok asik. Kaget saya, waduh, saya langsung kaget ya. Terus saya pikir dia tersinggung ya atau gimana ya dia pasti tersinggung gitu. Nah terus saya menahan diri, terus saya masih yaudah gini, udah bagus ya nih hasilnya, udah oke gitu. Terus ketika sudah selesai kegiatan Zoom itu, saya telepon dia. Saya bilang, namanya si A ya, anggapnya si A. Kamu punya nomor HP nggak? Saya mau hubungi gitu. Dia langsung jawab, untuk apa? Gitu. Ada yang mau saya bicarakan. Saya merasa tidak perlu membicarakan apa-apa. Gitu. Terus, iya saya mau ngomong. Iya, Mister mau ngomong apa? Di sini saja gitu. Terus saya bilang, ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan lewat teks. Saya harus berbicara langsung, biar saya tahu dan lebih clear gitu. Akhirnya setelah tarik ulur panjang, akhirnya dapat nih nomornya, saya telepon. Terus saya tanya, kamu ada apa? Kamu ada masalah sama saya? Apakah saya membagi kamu kelompok di antara cewek-cewek itu kamu tersinggung? Apakah ada hal tertentu yang membuat kamu nggak nyaman di situ? Dia diam ya, nggak ada loh. Kalau misal kamu nggak tersinggung, kenapa kamu tadi menchat saya nggak usah so asik? Kamu tahu nggak kamu berbicara dengan siapa? Iya, dengan Mister kan. Mister kan ngomongnya gitu, so asik gitu. Kaget lagi saya. Aduh ini kenapa ya ini anak. Ternyata setelah saya gali gitu ya. Nggak cuma di saat itu ya, pada saat itu sebenarnya nggak selesai. Bener-bener nggak selesai. Akhirnya saya ngalah aja, yaudah deh. Yaudah saya yang mundur, yaudah oke deh. Nggak ada masalah ya berarti ya. Nggak ada sir. Saya nggak ngerasa ada masalah apa-apa sama Mister. Wah ya udah. Padahal saya bermasalah dengan cara dia merespon. Dia seperti tidak tahu berbicara dengan siapa. Akhirnya saya terus dalami, berhari-hari saya dalami. Akhirnya saya mengetahui Bapak Ibu. Ternyata dia kurang kasih sayang dan kurang diterima di rumah. Dan itu munculnya akibatnya apa ke kita? Kata-kata dia selalu kasar. Karena itu adalah bentuk tamengnya dia terhadap sebuah penolakan. Jadi dia mengalami penolakan di rumah, kurang kasih sayang, lalu pada akhirnya itu yang membuat dia membuat bentengnya dia sendiri. Dengan dia tidak mau sakit hati, dia jadi seperti orang lain masuk, dia langsung dimentalkan dengan kata-katanya seperti tembok besar. Itu yang pada akhirnya ketika saya udah banyak ngobrol, dia terbuka dengan saya, sampai akhirnya dulu sempat nego supaya saya bisa betulin laptopnya dia, karena laptopnya dia rusak, nggak ada suaranya begitu, nggak bisa berbicara, mic-nya rusak. Saya ajak tapi dia nggak mau, tapi lama-kelamaan dia tahu ketulusan saya. Akhirnya kami dekat, sering berdebat, bahkan pernah berdebat 1 jam di depan kelas gitu. Itu
sampai akhirnya ketika saya sudah selesai, kemarin ketika dia sudah lulus, dia sempat WA saya, Mister, terima kasih ya, saya kangen sama Mister gitu, karena saya dipindah ke sini, dia WA saya. Itu yang saya dapatkan dari anak ini yang dulunya dia kasar sama saya, akhirnya dia, saya kangen nih sama Mister, mau ngobrol gitu, mau debat dia bilang, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya Pak, ini aja Pak. Oh dari sini ya, oke, silakan Pak. Nah, silakan Pak Iwan, mungkin kita bisa mengarahkan Bapak Ibu dari membuat aturan sampai keyakinan bersama. Oke, ya. Nah ini kita belajar bagaimana nanti ya kita akan memandu siswa kita untuk menuliskan keyakinan bersama. Ini nanti sekaligus jadi tugas kita untuk terutama untuk mentor ya, nanti yang ditunjuk sebagai mentor. Masing-masing kelas itu harus ada keyakinan bersama. Setiap kelas nanti harus ada. Nah, keyakinan bersama itu tadi ya, dari zaman Pak Yandi, itu kita mulai dari membuat aturan, menciptakan kalimat positif, kemudian nilai-nilai positif, dan kemudian nanti ada keyakinan bersama. Ini penting bagi kita supaya satu kelas itu punya acuan berpikir atau panduan untuk berperilaku lah. Nanti dengan keyakinan bersama itu kalau ada apa-apa, tanda kutip ya, misalnya siswa mencontek, siswa tidak asik, itu kita bisa kembalikan pada keyakinan bersama itu sebagai panduan berperilaku di kelas. Nah mungkin memang keyakinan bersama setiap kelas mungkin beda-beda, tapi paling tidak kita punya yang namanya nilai-nilai universal yang akan menyamakan beberapa menyamakan, kan nilai-nilai ini banyak ya, sehingga nanti ada beberapa acuan nilai-nilai universal yang bisa kita dapatkan di situ. Nah itu jadikan sumber dari keyakinan bersama. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita boleh next Pak mungkin. Ya, Bapak Ibu boleh kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Lalu nanti dari kedua kelompok itu Bapak Ibu akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menyusun keyakinan kelas? Boleh di next dulu Pak mungkin. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya misalnya biasanya kita awali dengan membuat aturan dulu, aturan di kelas. Nanti kalau misalnya aturan di kelas sudah terbentuk, tapi bukan Bapak Ibu ya yang menyampaikan gitu. Harusnya anak-anak. Oke, aturan di kelas apa? Misalnya dilarang datang terlambat. Dilarang narkoba nih, oke, kita skip dulu ya. Dilarang datang terlambat. Nah, setelah Bapak Ibu atau banyak sekali aturan-aturannya, nanti Bapak Ibu silahkan membuat masing-masing aturan tersebut menjadi sebuah kalimat positif. Dilarang datang terlambat, kalimat positifnya adalah hadir tepat waktu. Ya. Nah, dari hadir tepat waktu itu nilai positifnya apa sih? Oh, ternyata yang muncul di sini adalah kedisiplinan. Nah, ketika kedisiplinan ini, nilai-nilai positif ini dijadikan keyakinan bersama, maka akan bentuknya adalah menjunjung kedisiplinan. Contoh misalnya dilarang mencontek saat ujian. Nah, di sini kan bisa kalimat positifnya apa kira-kira? Dilarang mencontek. Mengerjakan ya Dengan jujur. mengerjakan dengan jujur. Nah, nilai positifnya kejujuran. Positifnya nanti Keyakinan bersamanya apa nih Bapak Ibu? Kira-kira apa? Boleh di ini misalnya menjunjung tinggi kejujuran. Menjaga integritas juga bisa. Ya, menjaga Nah, itu ya. integritas. Nah, itu juga yang akan bisa. jadikan keyakinan bersama yang kelas itu. Oke. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu sekarang adalah Bapak Ibu tergabung dalam kelompok. Ini saya hitung ada 14. Gini aja, Pak. Udah, ini gini kelompok aja. satu, kelompok Oh, ini dua. kelompok 1, kelompok 2 ya. udah. Nah, silakan Bapak Ibu buat di iPad Bapak Ibu masing-masing. Bikin yang pertama adalah aturan kelasnya dulu. Ini aja satu orang aja sebagai ini, Pak. Ya, satu orang ya. aja. Satu Satu orang untuk itu. yang Ya, akan yang lain. men-sharingkan, kalau di kelompok sini ada Miss Nita yang akan men-sharingkan di sini ya, gitu. Lalu di kelompok yang satunya lagi ada Mr. Bagus ya, yang akan menjadi men-sharingkan ke tampilan display di depan. Nah, saya berikan waktu nih Bapak Ibu, 5 menit dari masing-masing kelompok
untuk bisa menuliskan 5 aturan, dilarang apa, lalu dari 5 aturan itu menjadi 5 kalimat positif. Setelah dari 5 kalimat positif itu bisa nanti menyubah menjadi nilai-nilai yang diambil itu apa, dan diakhiri dengan sebuah keyakinan bersama. Nah ini saya berharap apa yang kami sharingkan saya dengan Pak Iwan tentang pembentukan ini akan menjadi sebuah contoh buat Bapak Ibu ya, ketika nanti kita menjalani tahun ajaran baru, bisa menjadi contoh buat kita supaya kita bisa punya keyakinan di kelas berdasarkan kelas masing-masing dari Bapak Ibu. Yuk silakan yuk, boleh didiskusikan. Anggap aja Bapak Ibu mau ngajar di kelas supaya kondisinya nyaman, itu ada aturan-aturannya. Nah silakan ditulis 5 aja, masing-masing 5 ya. Silakan Bapak Ibu. Bisa mereka yang maju yang 10.000. Ayo guys, ayo. Yuk Bapak Ibu silakan 5 menit ya. Jam 3:02 akan kita presentasikan masing-masing. Nanti dari masing-masing kelompok silakan ada 1 operatornya dan 1 juru bicaranya. Silakan ditunjuk juga sekalian. Yuk Bapak Ibu. Nah, 5 aturan, turunnya jadi 5 kalimat positif, jadi 5 nilai, dan diakhiri dengan menjadi sebuah keyakinan bersama. Yuk, silakan Bapak Ibu. Lima. Ayo, 5 menit ya Bapak Ibu ya. Dilarang apa? Dilarang mencontek. Dilarang mencintai guru. Dilarang jatuh cinta sesama satu kelas. Dilarang jatuh cinta pada murid gitu. Ngirim gambar love Di kelas ya Bapak Ibu nih, anggap nanti dengan kelas ya, jangan yang aneh-aneh. bocah segini maksud saya Pak. Mungkin Sarannya ya Pak. dilarang kalau saling menghargai itu berarti dilarang menyinggung anak-anak lain, itu aturan. Gitu. Dilarang mencintai sesama jenis. Yuk, masih ada 4 menit lagi, yuk. Terus lagi di bawah. Ya itu benar. Sampah tuh gak perlu. Dilarang membuang sampah di kolong meja misalnya. Sampah, buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau aturan itu biasanya diawali dengan kata dilarang, jangan, itu aturan. Kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak menyertakan itu. Gitu.
Dilarang. Aduh, nyanyi di kamar mandi. Dilarang pergi ke toilet di tengah pelajaran. Nah, itu aturan saya dulu tuh. Nggak boleh. Ini dilarang rokok positifnya. Positifnya merokok membunuh. Iya. Itu Memaksakan merokok membunuh. masa di kelas ngerokok, Pak? Bukan saya, Pak. Saya ingin membantu menuangkan ide rokok. Hindari rokok. Aktif bikin aturan di bawah dilarang bawa senjata tajam. Itu aja nih. Oh ini mau gitu Pak. Karena kalau harus sajam itu kan di depan ya, di pintu masuk. Di area sekolah tidak boleh membawa sajam gitu. Mungkin dilarang bawa makanan ke dalam area perpustakaan gitu ya. Tidak enak udah aslinya. Kalau yang positif apa? Pusing. Tidur. Yo, Bapak Ibu. Nanti setelah ini dipresentasikan ya. Jadi ada satu yang jadi operatornya, lalu yang satunya lagi adalah presenternya. Yang positif, yang positifnya buang sampah. Oh, buang mantan. Tuh, lupa. Jadi bonus mantan. Astagfirullah. Mantan ditulis tadi. Bersihkan. Haikal, ngomong ke siapa? Masuk ya dulu. Teriak-teriak. Di sini kan ngomong kita sini. Iya, kemarin. Luar menjambut yang sudah disediakan dalam kurung kantin. Terus kalian yang positifnya tahan lapar. Iya disiplin. Apa? Poso gitu. Ya, silakan Pak. Nah, itu. Oke. Ayo semangat Bapak Ibu. Lebih fokus ya. Iya kan, cuma bahasa Indonesia sih hari Minggu itu kan Senin. Ayo, siap. Iya
bisa takutnya dia telan darah itu. Katanya dilarang makan di kelas, terus kalimat positifnya puasa. Oke, yuk. Siap. Terus nilai yang samanya apa? Bersaudara. 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya, 2 menit. Nilai-nilai universal. Ini mana tulisan ini? Dari kecewa. Oke, udah. Ayo, Udah siap. ya. Ini Pak sedikit lagi yang ini nih. Oke. Silakan, Pak. Ayo. Udah ya. Ya, kita akan mulai terlebih dahulu dari kelompoknya Mr. Bagus. Kita beri aplaus. Silakan maju ke depan, Pak. Sini, Pak. Sama operatornya. Ini, boleh nih pakai ini, Pak. Boleh. Nah, silakan. Operator. Woi. Ini Pak, remote-nya Pak dimasukin PC. Nah, oke. Ya, oke. Nah, Oke, siap. Yuk, yang lain dengeran ya. silakan dari kelompok. Ya, dah. Persaudaraan global kan tetet. Oke, selamat sore Mr. and Miss. Sore. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait aturan yang kami buat. Aturan yang kami buat, yang pertama di sini kami membuat aturan tentang dilarang membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Nilai positifnya ada kebersihan dan keyakinan bersama, yaitu menjunjung kebersihan. Kemudian yang kedua ada dilarang mengotori atau mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, kalimat positifnya menjaga kebersihan, nilai positifnya kebersihan dan keindahan, keyakinan bersamanya menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Dan yang ketiga, dilarang membawa atau memakan makanan dan kelas ya. Ya biasanya kita sering menjumpai hal-hal seperti ini. Maka kalimat positifnya makan di tempat yang disediakan atau di kantin. Kemudian nilai positifnya adalah disiplin. Ya keyakinan bersamanya adalah menjunjung tinggi kedisiplinan. Kemudian yang keempat ada dilarang membuat keributan atau berkelahi. Nah, kalimat positifnya ciptakan suasana tenang dan damai. Nilai positifnya kedamaian dan keyakinan bersamanya adalah menjunjung tinggi kedamaian ya. Kemudian yang terakhir ada dilarang membuli atau perundungan. Ini sering kita jumpai di berbagai sekolah. Ya, tentu aturannya harus kita tegakkan. Maka dari itu kalimat positif dari larangan ini adalah saling menghargai. Kemudian nilai positifnya adalah toleransi dan keyakinan bersama adalah menjunjung tinggi persaudaraan. Nah, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar mungkin dari kelompok satunya lagi? Kebanyakan tipu. Banyak tipu, oke, banyak tipu. Oke, siap, mantap, boleh deh. Siap. Oke, silakan. Kelompok berikutnya. Berikutnya kelompok 2. Pencerminan. Waduh. Merah semua ya. Oh iya. Oh iya, saya coba. Oke, ini untuk aturan yang telah kelompok kami buat. Untuk yang pertama yaitu dilarang berisik saat guru menjelaskan. Untuk kalimat positifnya yaitu hargailah orang lain saat berbicara. Terus nilai-nilai positif yaitu menghargai dan keyakinan bersamanya itu saling menghargai.
aturan kedua yaitu dilarang membuli sesama teman. Untuk kalimat positifnya, sayangi sesama teman. Nilai-nilai positifnya yaitu toleransi dan keyakinannya menjunjung tinggi toleransi. Untuk aturan ketiga, dilarang buang sampah sembarangan. Untuk kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai-nilai positifnya menjaga kebersihan dan keyakinan bersama menjaga kebersihan. Aturan keempat yaitu dilarang mencontek. Kalimat positifnya yaitu jujurlah pada saat ujian dan tugas. Nah, terus untuk nilai-nilai positif yaitu kejujuran dan keyakinan bersama itu menjunjung kejujuran. Untuk aturan kelima yaitu dilarang berpenampilan tidak rapi. Kalimat positif yaitu jagalah kerapihan diri. Dan untuk nilai-nilai positif yaitu disiplin. Untuk keyakinan bersama yaitu menjunjung kedisiplinan. Terima kasih. Ada komentar mungkin dari kelompok satunya lagi? Pasti bagus. Bagus. Oke. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita akan lanjut nih Bapak Ibu. Nah, tampaknya Bapak Ibu juga sudah mulai bisa terbiasa untuk membuat kerangka keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya nih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika berada di kelas di awal tahun ajaran, ada baiknya Bapak Ibu mulai memberikan kepada anak-anak gambaran. Kamu seneng nggak kalau di sekolah? Seneng. Sekolah itu adalah rumah kedua. Nah, terus gimana cara supaya kita membuat sekolah ini seperti rumah kita yang nyaman dan damai gitu. Nah, mungkin dari situ buatlah mereka untuk membuat sebuah aturan, dilarang apa-apa, lalu buatlah menjadi sebuah kalimat positif, lalu menjadi nilai-nilai positif, lalu diakhiri dengan keyakinan yang disepakati bersama. Gitu ya. Nah, silakan Pak Iwan nih. Oke, setelah keyakinan kelas disusun, apakah murid akan ada yang melanggar? Kira-kira ada nggak? Pasti ada. Ya. Kenapa seperti itu? Kira ayo berpendapat. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ada yang melanggar? Karena manusia tempatnya salah. Karena Salah. Oke. Apalagi? Untuk menunjukkan kebutuhannya, Sir. Wah, Oke. Untuk memenuhi sip. kebutuhannya. Ya, benar ya. Jadi memang aturan keyakinan kelas itu memang adalah nilai universal yang kita sepakati bersama dan ingin diwujudkan bersama ya. Tapi tentu saja itu tidak mungkin tidak ada pelanggaran. Nah, ini tapi gunanya tadi keyakinan kelas supaya kita bisa lagi kembali kepada keyakinan kelas itu. Nanti misalnya nanti kita ngasih nasihat, kita akan kembalikan lagi pada keyakinan kelas itu. Ini adalah kesepakatan ini loh, yang harus kita sepakati secara bersama-sama sehingga ya ada kesepakatan yang bisa kita selalu kembali ke sana. Nah, Oke, Pak. tadi seperti pertanyaan kami, kalau seandainya kita sudah buat keyakinan kelas, ada nggak yang melanggar? Ya pasti ada. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka melanggar? Betul sekali kata yang disampaikan oleh Mr. Haas tadi, bahwa kemungkinan dalam proses pemenuhan kebutuhan dari si anak itu ternyata mereka berbenturan dengan aturan yang ada. Berbenturan dengan keyakinan yang ada, gitu yang sudah disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, manusia itu memiliki kebutuhan dan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau saya mengutip dalam istilah ekonomi, kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi oleh manusia dan kalau tidak dipenuhi maka fungsi dia sebagai manusia akan terganggu. Itu yang disebut sebagai kebutuhan. Gitu ya. Nah, kebutuhan itu apa saja Bapak Ibu? Yang warna merah nih yang paling bawah nih. Kebutuhan secara biologi, secara fisik lah, kebutuhan fisik. Nah, apa saja di dalamnya? Ada tidur, makan, air gitu ya. Terus udara, pakaian, tempat tinggal gitu. Nah, berikutnya kalau misalnya kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah keamanan, kenyamanan. Maka di dalamnya ada keluarga, pekerjaan, kesehatan, stabilitas sosial, sumber daya, lalu ada properti. Properti itu apa ya Pak Iwan kalau kita menyebutnya properti itu? Kepemilikan gitu. Lalu yang berikutnya adalah belonging atau love gitu ya, kepemilikan. Di dalamnya ada pertemanan, ada keluarga, ada hubungan dengan yang lain, ada keakraban. Itu adalah rasa yang
kasih sayang. Nah, berikutnya yang hijau boleh Pak Iwan sama yang biru. Silakan. Ya, self esteem ya, semacam diri. aktualisasi dirinya ya, dia butuh ya. Itu confidence, kemudian sense of accomplishment ya, macam apa ya? Jadi kebutuhan untuk pencapaian Pak, untuk mencapai sesuatu. Accomplish ya, jadi dia mencapai sesuatu, achievement, pencapaian, uniqueness. Ya, uniqueness itu setiap manusia individu pengen Keistimewaan, dikenal punya keistimewaan tertentu. Kemudian respect ya, atau ya respect ya, penghormatan atau Dihormati gitu ya. dihormati oleh orang lain. Nah, ini kebutuhan yang berkaitan dengan self esteem ya. Tadi kemudian self actualization, aktualisasi diri nih ya, ini ada di paling puncak yaitu akseptansi, penerimaan, kemudian fulfilling potential, Terpenuhi apa ya? potensi Potensi dirinya. Kemudian developing purpose, pengembangan dirinya, morality tentang moral ya, kemudian creativity dan spontaneity. Jadi ini yang paling tinggi ya, aktualisasi diri itu. Jadi ini jangan sampai kita tidak memahami ini ya, karena dengan ini kita kan tahu, ini berarti anak ini sudah mulai ini butuh ini. Nah, ini kan harus dipenuhi kebutuhannya ya. Jangankan siswa, jangankan murid ya, guru saja juga saya yakin Anda sebagai individu manusia butuh ini semua itu loh. Makanya kita harus memenuhi ya, memberikan kelonggaran ya, memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Oke. Nah, Oke, Bapak Ibu, sampailah kita pada games yang berikutnya. oke, berpasangan sekarang. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Yang satu mengepalkan tangan. Yuk, berpasangan. Jangan dua-duanya bahas, Satu aja. Satu aja. Ya. Yang satu nutup. Yang satu lagi, teman yang satu berusaha membuka. Boleh dengan cara apa saja. Boleh bujukan, boleh dipaksa, apapun yang penting bisa terbuka. Dan yang satu terserah ya, dia mempertahankan. Tapi tergantung juga yang membuka, kalau pinter dia mungkin akan membuka. Oke ya, yuk kita mulai yuk. Satu. Oke. Satu nutup. Oke, yang akan kalau di sini yang akan membujuk adalah Mistiur. Yang di sebelah sana bapak-bapak semua yang akan membujuk adalah Pak Suwandi. Yang di sebelah sana yang akan membujuk Miss Sylvie. Lalu yang di sebelah tengah dimulai dari yang membujuk adalah Miss Tiwi. Yang di sebelah sini yang membujuk adalah Miss Liz. Dan yang di sebelah sini yang membujuk adalah Miss Nova. Ya. Oke. Yuk. Yuk, 1, 2, 3, silakan. Silakan, ayo. Buka. Udah. Pokoknya yang satu akan tetap, yang satu boleh gimana caranya supaya dibuka. Oke, ya. Oke, ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah melakukan ya. Nah, saya minta sharingnya sekarang masing-masing dari Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil dua. Saya mau ngambil, nanti Pak Iwan boleh ngambil satu ya. Saya mau ngambil satu nih. Saya mau tanya dari Miss Nova dan juga Miss Nita. Yang tadi ngambil adalah, yang tadi membujuk adalah Miss Nova ya. Apa yang Miss Nova lakukan pada saat Miss Nita ini tangannya mengepal, lalu gimana caranya supaya Miss Nova bisa membuka? Boleh cerita. Oke, jadi kan tadi tangan Miss Nita itu digenggam dengan erat. Lalu pertama-tama aku gelitiki. Oh, digelitiki. Ternyata enggak geli ya kan. Terus aku tarik-tarik, enggak bisa. Terus aku bilang bersalaman lebih indah. Terus dibuka dia. Ya, kita kasih aplaus Ibu, Bapak Ibu yuk. Buat Miss Nova dan Miss Nita. Silakan Pak Iwan. Miss Nita tanya dulu, Miss Nita, kenapa dia mau Miss Nita kenapa mau buka? Silakan Miss Nita. Karena saya terhanyut dengan hal-hal indah. No, ya terhanyut dengan hal indah ya. Mantap. Ada yang tidak bisa buka siapa? Ada nggak yang nggak bisa buka? Ada yang nggak buka?
Ada nggak yang tadi nggak bisa buka? Bisa semua ya? Pak Iwan mungkin bertanya pada Pak Suwandi Bisa. dan Pak Jok. Bisa nggak Pak Suwandi tadi? Oke. Jok, tadi dibuka Jok ya? Dibuka tadi ya? Agak susah. Agak susah Pak. Itu diadakan Pak Suwandi apa? Saya ini nih, sama saya ludahin. Saya menggunakan power saya supaya dia bisa membukanya Pak. Oke. Terus dia buka akhirnya atau nggak bisa? Dikit-dikit dia bukanya sih. Dikit-dikit. Akhirnya terbuka nggak? Nggak. Buka Pak. Terbuka. Oke. Kenapa Pak Joko mau buka? Karena dengan Pak Suwandi tadi berusaha ya dengan sekuat tenaga, akhirnya ya tenaga saya kalah juga dengan Pak Suwandi gitu, dengan kekuatan tersebut. Dengan kekuatan doa. Oke, nah, oke ya. Berarti sebetulnya yang membuka itu siapa sebetulnya? Yang lebih banyak yang lebih banyak Berperan, Pak. Dia berperan untuk itu terbuka atau tidak siapa? Diri sendiri kan. Nah, inilah gambaran kontrol diri itu loh. Jadi dia mau buka atau tidak sebetulnya tergantung si pemilik tangan kan. Kalau saya tidak mau buka, ya saya nggak akan buka. Walaupun ini berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, akhirnya walaupun terbuka pasti ada alasan. Ada alasan, ada suatu motif sehingga kita yang tangan terkepal itu mau membuka. Iya. Nah, Tadi ini Pak Iwan, saya tertarik sekali dengan yang disampaikan oleh Miss Nita dan juga Miss Nova. Gitu. Diawali dengan Miss Nita yang tangannya menggenggam gini, lalu sama Miss Nova ini kan dikelitikin. Ternyata dia nggak gelian gitu. Berarti pendekatan Miss Nova kepada Miss Nita kurang tepat gitu. Nah, ternyata Miss Nita ini orang yang suka dengan keindahan, ketenangan. Maka ketika tiba-tiba Miss Nova ketika sudah sekuat tenaga masih nggak bisa, kelitikin nggak bisa, ditarik-tarik nggak bisa, akhirnya yuk salaman aja yuk, biar apa? Biar lebih indah. Oh, ternyata itu mengena nih kepada Miss Nita. Akhirnya Miss Nita juga menerima itu dan akhirnya dengan senang hati ingin bersalaman. Artinya ya kita kadang kalau kita keras kepada anak-anak, Bapak Ibu, itu mungkin anak-anak akan menciptakan benteng bagi dirinya. Tetapi seandainya pendekatan kita tepat ya, kadang memang pendekatannya memang harus keras. Ada yang seperti itu anaknya. Tapi ada juga anak yang memang harus disentuh dulu hatinya. Sehingga dengan seperti itu Bapak Ibu bisa memberikan arahan yang lebih baik lagi buat anak-anak, dan anak-anak percayalah pasti mereka akan bisa tertuntun sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Nah, ini tadi Miss Nita membuka karena ada kebutuhan dasar dia yang terpenuhi dengan cara membuka tangan. Tadi dia, ayo ya lebih indah, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Nah ini dia ada kebutuhan itu, kebutuhan untuk merasakan kenyamanan. Nah ini ketika membuka, mungkin ada juga yang membujuknya, udahlah buka aja nanti habis ini saya jajanin deh ke Aeon misalnya. Oh iya, ada kebutuhan dasar survival, kebutuhan bertahan hidupnya yang terpenuhi, dia akan membuka itu ya. Jadi jawabannya di sini kita sebenarnya memegang kontrol kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup itu tergantung sepenuhnya pada kita. Diri kita masing-masing. Nah ini karena kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, nah disinilah kita Sebenarnya ada namanya ilusi sebetulnya, ilusi bahwa ilusi itu seolah-olah kita merasa guru itu mengontrol murid. Kita merasa bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat juga. Kita kadang-kadang ngomong di depan siswa seolah kita sudah seperti Nabi Musa berpidato di Bukit Tursina ya. Kita ngomong tuh kayaknya wah murid itu saya ngomong penguat positif pasti ini berubah, ini murid ini pasti akan senang itu. Padahal belum tentu juga. Padahal mereka nguap, Pak. Nah, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul. Ya, kita ini kritik terus anaknya. Nah, kamu nih begini. Nah, kita anak-anak itu merasa bersalah misalnya ini. Ibu, kamu sudah mengecewakan ibu ya. Ibu ini sudah berusaha banget supaya tidak ada kesalahan. Kamu ternyata berbuat kesalahan. Ibu sakit rasanya. Nah, kita merasa, wah, kita nanti akan
merasa bersalah dan karakternya makin kuat. Tapi ternyata ini tidak ya. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga kadang-kadang ada di dalam diri kita merasa bahwa kita ini guru, orang dewasa, lebih dulu lahir, usianya lebih tua, sehingga kita tuh bisa memaksa anak, murid yang tentu saja murid itu pasti umurnya di bawah kita. Nah ini ya, ilusi ini penjelasannya ya, guru mengontrol perilaku murid, padahal hal demikian terjadi murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kayaknya itu kita mengontrol murid. Murid itu padahal sebetulnya bukan karena kita mampu, tapi karena murid menyediakan diri untuk dikendalikan oleh guru. Kalau murid sudah tidak mau dikendalikan, ya kita mau apapun dia tidak akan mendengarkan, tidak mau menuruti kemauan kita. Ilusi tadi ya, penguatan positif efektif, mempengaruhi murid, mengulangi dan seterusnya, dan jangka waktu tertentu memang mungkin menyadari, tapi kemudian kalau dia sudah lama dia akan tidak sesuai dengan kebutuhannya, dia pasti akan menolak bujukan kita. Lama-lama dia akan berusaha untuk keluar dari zona itu. Ilusi orang membuat orang merasa bersalah dan penguatan karakter. Ya ini padahal kalau seperti itu justru kita mengontrol murid itu dengan menempatkan itu sebagai seorang yang memiliki identitas yang gagal. Itu bahayanya seperti itu. Ya kita salahkan kita ini, dia malah merasa semakin kecil karena dia merasa dia sudah gagal. Dan itu yang akan terpatri pada dirinya. Sehingga dia akan merasa bahwa dia itu salah, dia itu buruk, dan seterusnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini tadi ya saya jelaskan bahwa sebetulnya itu hal yang tidak efektif. Kita tuh belum tentu bisa memaksa ya. Kita belum tentu tidak memaksa. Sebagai orang dewasa kita tuh harusnya menuntun. Oke, nah ini ada 5 posisi kontrol kita ya. Guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau ya, dan guru sebagai manajer. Silakan Pak. Ya, dari tampilan di depan nih Bapak Ibu, ini udah kelihatan banget nih ya. Ada yang mungkin pernah melakukan ini? Masuk ke kelas terlambat terus push up dulu gitu ya. Kasih saya 10. Wah gitu. Pak Sony pernah nggak melakukan ini nih di kelas? Nih, guru sebagai penghukum. Ada yang pernah melakukan ini Bapak Ibu? Ya, pernah ya. Saya aja pernah sih. Gitu. Saya dulu pernah ada murid nggak bawa buku pelajaran, lalu di sekolah sebelumnya ya, saya minta dia untuk lari keliling lapangan 5 kali. Gitu. Ya, oh ya gitu ya. Oh ya, itu ya. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini nih yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Kadang mungkin Bapak Ibu ketika sudah helpless gitu, maksudnya hopeless ya. Jadi kamu tuh nggak menghargai Miss ya, nggak menghargai Mister ya. Saya tuh wali kelas kamu. Saya nanti yang akan memperjuangkan kamu. Saya udah baik-baikin kamu di depan ruang guru. Saya kecewa nih kamu mengecewakan saya. Saya kecewa kamu berbuat ini lagi. Gitu. Nah ini sebenarnya adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Siswanya apa? Ini level berikutnya ya. Nah yang ketiga adalah guru sebagai teman. Terutama bagi kita Bapak Ibu guru yang guru-guru baru, ini kita sering sekali terjebak di posisi ini. Gitu ya, sering sekali kita terjebak di posisi ini ya, guru sebagai teman gitu. Bahkan ada teman saya aja, murid bahkan diawali dengan murid dianggap sebagai teman, lalu akhirnya diajak ke pelamin. Nah, ada itu real teman saya di Cibubur ya, ada gitu. Nah berikutnya adalah guru sebagai pemantau nih Bapak Ibu. Jadi guru sebagai pemantau itu adalah ketika Bapak Ibu memberikan sebuah konsekuensi misal, tapi Bapak Ibu hanya melihat, yaudah sana kamu datang terlambat, yaudah kamu kerjakan soal ini 20 soal ya kamu kerjakan gitu. Terus Bapak Ibu hanya melihat dari jauh. Nah ini adalah sebagai pemantau gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dan dari kurikulum Merdeka, dari guru penggerak ini memang diharapkan posisi Bapak Ibu mulai mengarah kepada guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal istilah coaching, tahu ya? Jadi istilah coaching, Pak Iwan mungkin bisa School coaching.
kucing. kucing. Oh, ya. Koceng hotahe. Jadi coaching itu adalah suatu teknik Bapak Ibu di mana kita membiarkan si coaching ini menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahannya. Begitu. Jadi ini adalah suatu bentuk coaching. Jadi kita biarkan anak sendiri yang merancang. Dia mengetahui apa kesalahannya, misalnya, lalu apa yang harus dia perbuat, dan apa bentuk refleksi dari kegiatan atau dari pelanggarannya dia. Begitu. Nah, silakan Pak Iwan, mungkin ini tentang segitiga restitusi, Pak Iwan. Ah, ini ya, kita akan melakukan skill restitusi ya. Dalam segitiga restitusi ini adalah 3 langkah kalau kita melakukan peran sebagai guru, sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita melakukan langkah ini ya, misalnya ini ya, pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, contohnya gimana sih menstabilkan identitas itu? Misalnya gini, murid tadi melakukan kesalahan ya. Contohnya sebut saja namanya Darel misalnya. Nah, Darel itu ya. Memang dia. Nah, itu kita nggak apa-apa, kita menstabilkan identitas dia itu dengan ya memang kamu itu tanya dulu lah namanya, gimana kabarnya. Selalu seperti itu ya kita menanya siswa ya. Jangan langsung kita berondong dengan kesalahan. Kita endapkan dulu, kita bikin dia tenang dulu, kita bikin dia nyaman, baru kita ngomong ya. Baru kita ngomong kalau oh ya kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ya misalnya itu kemudian kamu sudah baik mau mengakui kesalahannya. Atau tanya dulu kamu tuh apa kira-kira Mister panggil ke sini kenapa? Ya hati-hati ya. Oh ya Mister. Nah itu dia menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ya misalnya dia tadi datang terlambat. Ya Mister tahu ya memang kamu itu gini. Tetapi menurut kamu tindakan kamu datang terlambat itu gimana akibatnya? Atau kalau kamu datang terlambat apa akibatnya bagi kamu? Ya itu menurut kamu itu tindakan yang merugikan atau tidak? Nah ini supaya dia diajak berpikir seperti itu. Terus kemudian baru dikembalikan pada keyakinan kelas. Sebetulnya tujuan kita belajar itu apa sih? Tujuan kita di Global Media apa? Kamu kan pernah bilang Mister pengen jadi seorang engineer, pengen jadi ini. Kira-kira kalau kita mau jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya tindakan itu lama-lama mengembalikan gitu. Kembalikan keyakinan kelas. Kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Disiplin. Nah, kira-kira kamu sudah melakukan keyakinan kelas itu atau belum? Nah, ini skill restitusi ya. Nah, dengan panduan ini tentu saja ini tidak sepolos itu ya. Tapi langkah-langkahnya itu seperti ini. Tergantung kasusnya juga. Mungkin kasus-kasus yang lain tidak perlu harus 3-tiganya terpenuhi. Mungkin cuma 2 saja. Ya, mungkin 1 dan 3 langsung bisa. Mungkin 2 langsung ke 3 bisa. Itu ya. Tapi intinya polanya seperti itu. Iya. Bapak Ibu, di bagian langkah yang pertama itu kan adalah tentang menstabilkan identitas. Nah, fungsi di sini sebenarnya adalah juga bisa menstabilkan dirinya dia. Begitu. Misalnya yang tadinya emosi gitu karena orang lain misalnya contoh habis dia ngatain saya, Sir. Nah, gitu. Saya kan jadinya marah. Terus kita bisa dengan menstabilkan identitas tuh misalnya begini. Oh iya ya, emang dia ngatain apa gitu. Dia ngatain saya males, Sir. Padahal kan nggak juga gitu. Oh iya. Ya emang kalau dikatain kayak gitu marah ya. Tuh kan, marah kan Mister? Gitu. Iya gitu. Iya ya namanya orang kalau dikatain pasti marah kan gitu. Iya sih Sir. Nah jadi kita ajak ngobrol sehingga pada akhirnya tujuan di fase yang pertama ini adalah supaya orang yang tadinya mungkin membara, dia marah, dia sedih gitu ya. Dia bisa kita netralisir di sini. Sehingga dengan menetralisir ini pada akhirnya kita bisa menuntun dia untuk menemukan kesadaran dirinya. Sebenarnya apa yang dilakukan itu sudah benar atau salah. Kita melakukan yang disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Apakah kamu waktu dikatain, kamu mukul dia? Iya Sir, gitu. Nah menurut kamu kalau memukul itu hal yang dilarang nggak sih? Atau misalnya itu sebenarnya menyakiti orang nggak sih misalnya? Iya sih Sir, gitu. Kamu
Menyesal nggak? Kalau misalnya kamu ngatain orang terus kamu dipukul, kamu sakit nggak? Sakit gitu. Kamu mau nggak dipukul? Enggak. Terus kenapa kamu pukul dia? Gitu. Iya sih sir. Sebenarnya kalau cuma dikatain ya diemin aja sih ya. Gitu. Kadang muncul kesadaran diri. Ini saya dapati dari beberapa anak yang sudah saya lakukan restitusi nih. Kayak anaknya Mistiur tadi, terus juga tadi yang barusan tadi itu kejadiannya juga sama. Saya lakukan seperti apa sih? Kamu merasa salah nggak sebenarnya? Atau apa yang menurut kamu yang kamu lakukan ini apakah salah apa benar? Begitu. Jadi arahnya ke sana. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir untuk tugas hari ini Bapak Ibu dalam pertemuan hari ini yang namanya segitiga restitusi ini prosesnya itu nggak bisa dilakukan hanya sekali. Bapak Ibu harus sering melakukan ini. Yang namanya Bapak Ibu dalam proses pendampingan anak-anak kan pasti sering menemukan pelanggaran ya. Nah, pada saat anak-anak melakukan pelanggaran ini, Bapak Ibu coba untuk lakukan restitusi ini. Terus lakukan supaya terasa. Nanti coachingnya Bapak Ibu semakin tajam, semakin tajam. Contoh saya baru melakukan beberapa kali ini, beberapa saat ini, dan prosesnya itu panjang. Karena saya masih belum bisa secara efisien. Tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jadi terbiasa, itu proses coaching itu menjadi sangat cepat. Jadi anak itu menemukan stabilitas dirinya, lalu bisa menemukan apa yang salah dari tindakannya, lalu pada akhirnya dikembalikan kepada keyakinan bersamanya. Gitu ya. Nah, sekarang di tangan Bapak Ibu berpasang-pasangan sudah ada sebuah kertas, silahkan dibaca berdua. Ya, silahkan dibaca berdua dengan pasangannya Miss Nova dengan Miss Nita, pasangan yang tadi ya. Gitu silahkan dibaca, lalu Bapak Ibu akan mempraktekkannya. Jadi nanti akan maju ke depan, lalu Bapak Ibu mulai untuk melakukan restitusi. Gitu. Ini yang kemarin kami lakukan, saya dan Pak Ikhwan melakukan ini, dan mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu dan mungkin bisa dipraktekkan kepada anak-anak. Gitu ya. Harusnya bisa. Gitu ya. Oke, saya berikan waktu 3 menit ya Bapak Ibu untuk dibaca, dipelajari, lalu silakan siapa yang mau berperan ya Pak ya? Ya, siapa yang mau berperan sebagai guru, siapa yang mau berperan sebagai siswa. Ya, dialognya ini seperti itu kasusnya. Nilai-nilainya juga sudah ada di situ ya. Nilainya apa aja yang ingin diungkapkan itu. Ya. Ya, nanti kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, level interview dengan siswa ya, saya ajari juga bagaimana menemukan siswa itu berbohong atau tidak. Nah, itu bisa lihat dari gerakan matanya. Ya. Bisa kemana saya ajari. Bukan, hidungnya enggak Pak. Hidungnya cuma mata biasanya ya. Makanya jangan merem kalau interview dengan siswa. Yo ya, silakan Bapak Ibu, kita berikan waktu 3 menit. Ya. Lalu nanti untuk presentasi ke depan kita berikan waktu lagi 3 jam. Istri kita ke Ayon. Asik. Asik. Nah ini memberikan hadiah ini. Oke, kita siapkan dulu Pak Iwan kursinya. Kemarin ada cerita tentang sembelit-sembelit. Mana ya? Ada nih kayaknya sembelit-sembelit. Oke, dari yang siap? Ayo. Ini harusnya guru bahasa Indonesia nih yang kita drama ya. Harusnya ya. Guru bahasa Indonesia minta drama ya. Ayo, siapa yang mau?
mempraktekkan. Yuk, ini loh Bapak Ibu belajar tentang coaching. Saya dulu juga pernah belajar coaching. Dan ini sesuatu hal yang tantangan, agak sulit loh. Gitu. Meniadakan asumsi, berpikir positif, gitu tuh kadang ketika mendapatkan respon dari orang lawan bicara kita, kadang kita membuat jadi tidak bisa seperti itu. Ya, guru bahasa Indonesia ini maju ya, pasangan guru bahasa Indonesia. Ya, silakan. Ayo, silakan. Guru bahasa Indonesia. Ayo Miss Silvi dan Mr. Bagus. Yeay. Kita beri aplaus yang meriah. Bapak nggak apa-apa catatannya. Catatannya dibawa aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti dikembalikan ya. Soalnya belum saya foto buat dikumpulkan soal itu. Udah 3. Ya udah. Ya. Ya. Jadi Ini kan pernah itunya kan Pak. Iya. Ini tugas saya kan Ali. Tugasnya. Jadi gini Saya nih, ngomong sama coba nih, dulu. nih. Anda nama Ali Assalamualaikum ini sewaktu mengunjung panjang. berarti Anda melihat Rahimah. Amira sedang memperhatikan hasil ujian yang didapatnya. Anda menghampiri Amira bertanya apakah yang didapatnya. Amira menjawab. Nah, ketika ada jadi, nah Amira benar itu tersinggung. Nah, Anda langsung merasa salah. Nah, sewaktu pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar berbicara dengan Anda. Berarti satu sebagai guru, satu sebagai Amira. Gitu. Alinya kan nggak usah kita tanggapi, berarti Pak Bagus adalah gurunya, Almiranya dirimu yang sedih, ini yang berusaha untuk menemukan restitusinya. Tapi kamu yang ngomong. Soalnya ada jadi Ali dulu kan. Nggak usah jadi Ali. Nggak Jadi usah dirimu langsung jadi ke dialognya guru, Pak. aja. Ya restitusinya aja, nggak usah, bukan dari awalnya Pak. Langsung restitusinya seperti apa itu. Jadi Amira Iya. ini dapat nilai jelek, Ali itu datang dikirain mau menghibur, nggak taunya malah ya cuma segitu doang gitu. Terus Amiranya semakin sedih nih. Nah terus Pak Bagus sebagai guru melihat Amira yang sedih, oh kenapa nih Amira gitu. Nah tugas Pak Bagus adalah untuk melakukan restitusi terhadap Amira gitu ya. Silakan, yuk. Nih, seru nih. Harus seru. Oh ya, halo. Iya, maaf. Halo. Silakan. Iya Almira. Ayo, ini adalah muridnya yang sedih. Ini adalah Pak Guru yang ingin bertanya, kenapa sedih? Oke, silakan. Pak Bagus, saya mau cerita ya. Cerita apa Amira? Jadi tadi itu si Ali nyindir saya karena nilai saya ulangannya cuma dapat 60. Saya jadi sedih banget. Oh harusnya kamu nggak boleh sedih. Kan masih ada beberapa perbaikan yang harus kamu lakukan nanti. Masalah Ali dapat nilai lebih tinggi dari kamu nggak masalah. Artinya apa? Kamu harus belajar lagi. Harus belajar dengan Ali. Gimana caranya dia bisa mendapatkan nilai seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak usah sedih sekali gitu loh. Kamu perlu belajar sama Ali. Gitu. Tapi kan Ali orangnya nyebelin. Bapak, dia nyindir-nyindir saya gimana? Nyebelin gimana? Coba ceritain dulu. Nyebelinnya gimana si Ali itu? Jadi kan saya lagi duduk ini kan tadi kan Pak pas istirahat. Terus tiba-tiba Ali tanya, Almira, kamu dapat nilainya berapa? Saya jawab nilai saya 60 gitu. Terus dia tiba-tiba gini, nilai saya lebih tinggi 90 gitu. Kan nyebelin ya Pak ya, saya jadi sedih Pak. Iya nyebelin nggak apa-apa. Tapi kan kamu perlu ingat. Tahu ya
Tapi kan kamu perlu ingat bahwa nilai itu masih bisa diperbaiki. Artinya apa? Kamu boleh sebel sama Ali, tapi kamu harus meyakinkan Ali bahwa kamu juga bisa bersaing dengan dia. Dengan cara apa? Dengan cara kamu memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kamu, soal mana yang belum kamu pahami, kamu bisa tanyakan lagi kepada gurunya agar soal itu dapat dimengerti lagi. Gitu ya. Nggak usah sedih Almira gitu. Berarti saya masih ada kesempatan ya Pak ya dapat nilai yang lebih bagus ya? Tentu masih ada kesempatan. Itu kan baru tahap awal ya. Masih ada beberapa hal yang harus kamu lakukan lagi untuk memperbaiki nilai tersebut. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Jangan sedih ya. Iya Pak. Oke. Kalau sedih nanti hubungi Miss Lis, peluk Miss Lis aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Iya. Kita terima dulu Bapak Ibu. Iya. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau memberi tanggapan mungkin? Ada nggak? Ya begitulah ya Bapak Ibu. Tanggapan Pak Iwan dulu deh, silakan Pak Iwan. Ya ini karena ini dialog pendek ya Pak, nanti pada kenyataannya kita nggak mungkin melakukan dalam sependek itu ya. Tapi ya ini udah bagus, ya sudah ada tadi misalnya menanyakan apa kesalahannya, kemudian ada nasihat di akhir juga yang memberikan nasihat, ya penguatan ya, ada penguatan di situ ya. Kemudian juga kalau masih sedih silakan untuk Miss Lis itu ya. Sudah ini ya, tapi nanti kenyataannya memang tidak bisa sepolos itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya, tapi hasilnya akan lebih bagus daripada kita marah-marah, daripada kita langsung salahmu apa, konsekuensinya apa, itu nggak mendidik sebetulnya cara ini. Oke. Iya, kalau dari saya Bapak Ibu, terkadang ketika kita melakukan restitusi itu, Bapak Ibu kadang akan menemukan banyak sekali masalah di anak-anak. Misal sebagai contoh, anaknya itu datang terlambat. Ketika ditanya, kenapa kamu datang terlambat nak? Gitu. Oh ternyata karena papanya bangunnya kesiangan. Kan kita bingung ya, ini berarti terus kita bertanya, waktu papamu bangun kesiangan, kamu sebenarnya udah siap belum? Udah sir, aku udah tinggal berangkat, tapi papaku aja yang kesiangan, sedangkan rumahku jauh. Begitu. Nah dari sini terkadang nanti Bapak Ibu akan menemukan ternyata akar masalahnya itu tidak sesederhana yang Bapak Ibu pikirkan. Misalnya tadi kasus Ali yang menyindir Amira gitu. Bisa jadi Amira itu merasa nilainya jelek, lalu dia sedih, atau bisa jadi dia sedih, lalu dia ternyata tersinggung dengan omongannya si Ali. Dan ternyata ketika omongannya Ali seperti itu membuat rasa sedihnya dia terhadap nilai itu hilang, lalu tergantikan dengan rasa kesalnya pada si Ali. Kadang kita jadinya bisa munculnya seperti itu Bapak Ibu. Dalam proses restitusi itu bisa saja terjadi. Maka Bapak Ibu ketika restitusi ini, Bapak Ibu kalau belum mahir atau belum ahli, biasanya membutuhkan tempo waktu yang panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu sering melakukan, Bapak Ibu akan bisa menemukan akar masalahnya segera. Dan langsung memotong supaya anak ini tidak melakukan membelokkan ke hal-hal yang lain. Begitu. Dan itu menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus itu sudah bagus gitu ya. Pak Bagus sudah bagus gitu ya. Tetap berfokus pada nilainya. Gitu. Ya yang namanya nilai jelek ya kadang ya orang lain, kita kan nggak bisa mengontrol reaksi orang lain. Ya orang lain mungkin akan ngatain kita, ngeledek kita, itu udah hal yang wajar. Ya mungkin kita anggap sebagai, ya itu manusiawi. Tetapi kalau seandainya kamu dapat nilai yang bagus, anak-anak yang lain kira-kira akan ngejek kamu apa enggak? Oh iya juga ya Sir ya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu kesel sama Ali ya. Saya tinggal naikin nilai saya aja, belajar lebih baik lagi. Nah ini yang namanya restitusi. Jadi anak itu menemukan kedamaiannya sendiri, menemukan jalannya, lalu akhirnya win-win solution. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Iwan.
ya menang dengan menang gitu. Bapak Ibu selesaikan masalahnya, menuntun dia gitu, dan anaknya dengan sendirinya mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Jadi sayangnya emang contohnya anaknya kurang ngeyelan ya. Iya, Iya, anaknya terlalu masih baik kurang anaknya, tadi. kurang langsung ngeyel tadi. langsung iya gitu. Terlalu baik dia. Iya. Tidak bisa jadi ini murid yang nakal. Iya, benar. Saya maunya dulu lurus saja dia. Udah lurus. Baik, Bapak Ibu, demikian sesi diseminasi kami. Saya bersama Andreas Yandi dengan Ikhwan Ma'rufi. ya, dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah menyiapkan drama.